ketika masih ada yang terpilih, masih ada yang terpanggil untuk diselamatkan. Oleh karena itulah dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus itu sudah menjadi mutlak bagi orang yang percaya. Dan jika yang lain maka itu bukan panggilannya, itu belum panggilannya di dalam dunia ini. Tetapi ketika sudah di dalam panggilannya, maka dia dapat memiliki keyakinan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pastinya di dalam pikirannya. Dan dia pasti akan mengaku dengan mulutnya bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi itu adalah sudah merupakan panggilan. Oleh karena itu dikatakan bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ini kembali lagi bahwasanya setiap orang-orang yang dibenarkan tidak lagi berdasarkan daripada dia dari bangsa Israel maupun di luar daripada bangsa Israel, karena memang ketika Allah membenarkan ini, seluruh umat manusia itu menerima daripada kasih karunia ini. Jadi semua orang-orang yang terpilih, semua orang yang terpanggil itu bukan hanya berasal daripada bangsa Israel, melainkan seluruh umat manusia yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang dikasih oleh Allah. Memang oleh karena Allah itu mengasihi di dalam hidupnya, maka setiap manusia dapat memilikinya. Oleh karena itu dikatakan itu semua diberikan cuma-cuma itu tadi. Jadi harusnya itu untuk bangsa Israel saja, tapi orang-orang yang di luar Israel pun juga menjadi kebagian. Karena Allah mengasihi, karena Allah benar menginginkan di dalam setiap kehidupan setiap manusia dapat menerima Yesus Kristus sebagai jalan atau sebagai juru selamat tadi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi oleh karena dosa itu tadilah yang menghambat setiap manusia untuk memiliki kebenaran itu. Karena sebanyak apapun kebenaran, sebisa apapun manusia melakukan kebenaran, tetap kejahatannya lebih banyak. Karena apa? Karena itu adalah kelemahan yang terjadi di dalam setiap diri manusia. Walaupun dia bisa melakukan kebenaran ini dan itu sudah benar, tapi setelah itu kejahatannya lebih banyak lagi atau dosanya lebih banyak lagi yang dia lakukan. Karena apa? Karena itu adalah kelemahan dasarnya adalah memang tubuh ini tidak sanggup untuk melakukan tersebut. Oleh karena itulah Yesus Kristus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi walaupun secara jasmani ini binasa, tetapi jika jiwanya diselamatkan, ya itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita menginginkan juga kehidupan kekal bersama-sama. Ya, kita akan pengumuman untuk hari Sabtu depan yang membawakan firman-firman. Masih apa ini? Saudara Ibu, dan ujian adalah Saudara Ella. Dan kita akan turun ibadah kita pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah Tuhan pujian penyembahan kami, inilah ibadah kamu-kamu di gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia Ampurawan Darat.
Samboja Kutai Kertanegara telah menyelesaikan ibadah ini, dan kami akan kembali ke rumah masing-masing. Dan kiranya Tuhan, Engkau mengantarkan kami dari tempat ini hingga sampai di tempat dengan selamat. Yesus Immanuel memberkati kita semua yang percaya, katakan amin. Maria, 1.000 orang yang hadir. Mari ya saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan buat Tuhan yang Tuhan kami. Selamat kembali Tuhan untuk memuji membangun Tuhan, dan sebab kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Kami akan mendengar firman-Mu, kami bisa mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Mari buka surat Galatia. Pasal 5 ayat yang 3, 4 dan 5. Sudah? Galatia pasal 5 ayat 3, 4 dan 5. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Sekali-kali pada setiap orang yang mengenal dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh Taurat. Kalau bagi Kristus dalam mengharapkan kebenaran dari Taurat, kami hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman,
mobil yang bagus ini atau mobil leopard yang gagah besar-besar yang maluan harganya yang dia dijual aja di depan mata di market. Selama kemuliaan itu ketika kita melihat hal yang baik kami atau karisma adalah hal yang macam itu. Dan mulia itu wah keren itu ya, kelihatannya kayak seperti dan melihat sesuatu yang keren bagus mewah yang mulia. Jadi itu yang akan orang dia dapat berekspresi itu dengan seleluar mungkin. Jadi ekspresi ini sebuah gagasan. Jadi ada beberapa wawancara itu ketika orang Kristen yang diperkatakan hukum harus ikut pembahasan itu. Apa yang dikatakan orang situ udah mencurinya, dia mengatakan pendidikannya di situ baik, ekonomi juga tidak baik. Pendidikan hukum itu kan baik, kadang hukum mengatakan orang tidak bisa regresi dan lagi tidak bebas imajinasinya mati itu maka ya ada kemajuan di situ ya ada orang ya bisa hidup makan ya kerja gitu cuma tidak ada yang sial yang mana dapat menjadi sesuatu yang dobrakan yang besar atau sesuatu yang mulia itu tidak ada karena pemikiran yang memang besar. Jadi kekristenan itu adalah berbicara tentang sesuatu orang dapat berpikir yang mana dia bahwa dia hanya tahu baik dan buruk, tetapi dia tahu bahwa di dalam diri yang disebut itu ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang berkarisma dari sesuatu mana hidup intinya itu binasa. Ya, jadi baratnya itu sebuah kemuliaan di mana dia diingat terus, dilihat terus sama orang. Ya, ketika ada sesuatu yang bakal orang akan ingat terus itu, meskipun nanti dia yang baru tadi juga ketinggalan zaman itu akan diingat terus sampai dia itu mungkin jadi sejarah, menjadi sesuatu yang bersejarah. Ya. Dan dikatakan bahwa ketika seseorang sebut itu sudah terlepas dari kumparan, ya, kalau sudah digenapi di dalam Kristus, digenapi Torah, maka dia sudah terikat dengan apapun kebanyak kecuali dia itu hanya mendapatkan murah Kristus saja dan mendapatkan anugerah belas kasihan kepada Kristus di dalam kehidupannya. Jadi tentangku ini yang baik yang gini, yang buruk yang gini, yang pun tidak dalam dunia ini, tapi tolak ukur bukan di situ lagi di dalam hidup dalam Kristus, tapi tentang bagaimana orang sebut itu sudah mendapatkan tempat yang sama hal anugerah yang siap itu di dalam dinas melalui Kristus. Ayat 5 menjelaskan bahwa kamu lepas dari Kristus jika kamu kembali oleh hukum hidup di masih karunia sebab roh dan karena ilham benar yang kita harapkan. Jadi hanya oleh karena apa yang dan roh kita menjadi kebenaran yang kita harapkan. Jadi roh itu adalah suatu katakan bahasa Inggrisnya itu spirit. Itu bergeraknya dia ya imajinasi, jadi tidak ada batasnya. Jadi ketika orang bisa menciptakan sesuatu yang hebat itu spirit namanya. Jadi orang bisa melihat sesuatu yang dimana batas manusia itu tidak bisa melihat yang orang biasanya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat hal yang hebat sebut itu, nah ini katakan roh. Jadi ada spiritnya, ada kebebasan berekspresi dan berimajinasi luar daripada manusia yang tidak bisa dipikirkan. Ya, kalau orang hanya sebatas memikirkan ya itu yang biasanya saja umumnya orang itu, tapi di dalam roh itu dia lebih daripada itu. Bahkan hal yang orang itu kayak sesuatu hasilnya seperti itu jadi sebuah dari sebuah imajinasi, dari sebuah pemikiran yang sangat dalam diri. Ya kan kalau di dunia ini tentang sesuatu yang luar biasa yang hebat ya sampai manusia itu bisa berkata wow gitu, bisa berkata sesuatu wah itu yang dikatakan bahwa ketika ada itu maka dijelaskan dia itu Tuhan itu adalah menggenapi hukum Taurat, jadi bukan membatalkan. Ada orang yang mengatakan membatalkan hukum Taurat itu tidak menggenapinya. Menggenapi itu mampu tetapi dikerjakan oleh sesuatu yang yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya kata lainnya otomatis dia enggak ya, tetapi itu bukan yang kita jadi sudah dikatakan bagi manusia lama. Ya banyak batal itu. Tapi itu menjelaskan yang ke-5 tadi yang terakhir ya, sebab oleh roh dan keimanan yang kita ada. Jadi apa kita harapkan iman tersebut tadi sebuah hal yang imajiner, yang sebuah hal yang tanpa batas, yang berbeda baik dan buruk dari itu ke zamannya yang baik dan buruk, salah benar ya, salah tidak sakit kan itu kan definisinya tuh definisinya mania yang
orang yang dihukum secara jasmani gitu. Sebenarnya hukum agama tapi hukumnya ya hukum benar salah, sakit sembuh, sehat tidak sehat, kuat lemah. Nah itulah definisinya orang harus bisa selesaikan itu semua. Kalau dia tidak sakit itu ya batalnya. Jadi biar bisa lakukan tahap tapi kalau dia tidak bisa lakukan satu yang lainnya itu atau tidak perfect dalam hukum Taurat. Tapi Kristus menyelesaikan di atas kayu salib kita supaya kita tidak memikirkan tentang diri baik buruk dan sebagainya, tetapi hanya fokus kepada Kristus saja yang dimana menjadi pengawal perantara di dalam kehidupan kita antara diri kita yang lemah tersebut itu dengan Tuhan yang penuh kuasa yang dimana yang sanggup membawa dalam kehidupan kita di dalam kemurahannya, demi kemurahannya di dalam anugerah Kristus itu. Jadi di sini bahwa intinya adalah bahwa kita sudah mendapatkan kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Jadi dari baik dan buruknya orang tersebut itu ya saya tidak terlalu mengurusin. Tapi ketika dia sudah percaya akan kemurahan Kristus, dia orang berdosa, dia percaya, tidak ada orang di sini tidak bisa dikasihkan dengan Paulus sendiri bahwa dia mengatakan sendiri Paulus adalah orang yang paling berdosa di antara semua rasul-rasul. Padahal pemikirannya luar biasa Paulus ini, tapi dia sendiri mengatakan dirinya adalah orang yang paling berdosa di antara para rasul-rasul itu. Tetapi dia mengatakan bahwa dalam dirinya oleh kasih karunia saja kita mendapatkan keselamatan dan disucikan, dikuduskan oleh kematian dan pemberian tubuh dan darah Kristus itu bagi setiap anak-anaknya dan bagi setiap orang yang kasihnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan mendengarkan firman-Mu bagi Kristen, anak-anak yang sudah mendapat segala perlindungan Tuhan dan segala hikmat karunia di dalam Kristus, dalam setiap kehidupan kami melalui Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus kehidupan kami untuk melihat hal yang tidak dapat dilakukan, tetapi Tuhan dapat melakukan dengan segala kebaikan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus kami pagi hari ini Tuhan Haleluya. Amin. Sabar dulu belum? Sabar dulu. Silakan dewasa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini atas kebenaran dan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah terus firman-Mu itu berkumandang dan terus berbicara atas kebenaran-Mu, kebenaran yang dari Tuhan, bukan dari hukum Taurat, melainkan kebenaran dari kasih karunia, yaitu lewat pemutusan dengan hukum Taurat dan penggenapannya ya, oleh Sang Kristus dan darah-Mu. Bapak, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh perhimpunan kami di dalam tangan Tuhan, namun kami perlu berdoa buat pelayanan kami yang dari teman Bapak Gereja Bethel Tabernakel. Kasih karunia ini memerlukan terus bimbingan-Mu, memerlukan terus berkat-berkat-Mu. Bapak, pakai kami semuanya yang mengambil bagian dalam layanan ini. Semuanya Tuhan bentuk, semua bimbing Tuhan pimpin dan jadikan semakin besar dan semakin kembang. Tempat ini akan menjadi tempat kudus-Mu, tempat akan menjadi tempat berbicara bagi setiap umat untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran. Bapak, penuhi dengan umat-Mu, penuhi dengan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini ya Bapak, agar kami boleh melihat kasih karunia, kuasa dan berkat-berkat mujizat dan kemuliaan-Mu yang ada di sini. Juga gereja-gereja di seluruh dunia, di negara-negara lain yang ada di seluruh dunia ini Bapak, gereja-gereja-Mu, Engkau pasti akan mengawasi, Engkau pasti akan membimbing, dan Engkau pasti akan memberkati. Berkati semua para pendeta, para guru, para penginjil, dan tim-tim musik, tim-tim musisi, dan tim-tim rohani. Semuanya pakai Tuhan dengan eksistensi, dengan semangat, dengan penuh gairah di dalam kehidupan secara rohani dan iman kepada Yesus Kristus, untuk memandangkan, untuk memberitakan ini, untuk memberitakan kabar baik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa datang ke tempat ini, yang mungkin ada halangan, ada permasalahan, sakit, penyakit, dan berbagai pencobaan, hambatan di tangan Tuhan. Tolong mereka semuanya Tuhan,
bantu mereka dalam menyelesaikan persoalan dan menyembuhkan dalam segala penyakit, dan Tuhan akan membukakan segala pintu berkat bagi mereka semuanya yang membutuhkan dana yang membutuhkan kelangkaan, yang membutuhkan rumah tempat tinggal, yang membutuhkan berbagai kebutuhan dalam hidupnya. Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami akan memberikan persembahan ini Tuhan, persembahan yang sedikit melainkan Engkau berkenan, karena Tuhan melihat keberadaan kami. Tuhan akan memberkati kami berlipat-lipat kali-kali ganda untuk terus kami bisa memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan pekerjaan dan pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku disangka jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Baik pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, mari kita mendengarkan pengumuman untuk minggu depan, yaitu yang firman Allah akan dilayani oleh saudara Yesaya dan leader yang akan dilayani oleh saudara Elia. Nah, kemudian pelayanan untuk minggu ke depan ini adalah yaitu hari Rabu untuk ibadah di keluarga-keluarga umat Kristen Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia. Hari Jumat ada doa malam, ya, pujian dan penyembahan atau praise and worship. Kemudian hari Sabtu ada latihan pemuda, sekaligus ada yaitu ibadah pemuda-pemudi, ya, Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Abu Rawangdara. Nah, demikian pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, ya, jadwal ibadah minggu ke depan ini. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, shalom.
Saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan sambil bangkit dan berdiri dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita semua sudah membawa berkat kasih karunia anugerah dan segala berkat berlimpah kita semua. Diberkatilah kita ya sampai pulang di rumah dengan selamat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita besar. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah semuanya, percaya, katakan amin. God bless. God bless. Tutup. Ini.